sahabat semua, kita ketemu lagi. Dengan tema yang lebih mungkin ya, boleh dikata tema-tema yang ya mungkin lebih menarik lah. Walaupun sederhana ya, saya katakan sederhana, walaupun mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Tapi channel Saanane mencoba mengupas tentang tema atau judul-judul yang kecil-kecil saja, kecil, santai ya, semoga bisa bermanfaat. Untuk video kali ini kita membahas kata sabar. Mungkin orang sering yang mendengar itu sabar. Sabar menjadi alternatif nasihat yang sering diungkapkan seseorang ketika orang mau emosi, mau marah, mau bertindak gegabah ya. Sehingga kalimat sabar itu muncul. Nah, sekarang sebenarnya ada apa sih di dalam sabar? Terus bagaimana kita harus sabar? Ternyata untuk belajar sabar sungguh luar biasa. Ya, katanya hanya mungkin terdiri dari 5 huruf saja. S-A-B-A-R. Simpel, mudah diucapkan. Ternyata ibarat sabar itu buah, setelah kita kupas, wah, ternyata kita butuh pisau yang sangat tajam ya, supaya kulitnya betul-betul bersih ya, sehingga isinya betul-betul bisa kita nikmati. Jadi untuk sabar ya, hasil buah dari diam tadi. Memang pada umumnya ketika orang melihat sesuatu yang atau mendengar ya sesuatu yang terasa kurang enak, bahkan tidak enak, bahkan ganjil, bahkan mungkin karena tidak adil ya, mungkin juga karena tidak sesuai dengan diri kita, akhirnya orang itu harus mengungkapkan ya, meluapkan isi hatinya. Kalau tanpa terarah, akhirnya ya wujudnya emosi. Maka di sini sabar itu banyak hal ternyata untuk bisa sabar. Setiap orang, siapapun, dimodali secara alami, dimodali sabar ya. Setiap orang punya, cuma prosentasenya tidak semua orang sama. Sabar ini terbentuk dari beberapa hal, peristiwa yang tanpa kita sadari akhirnya kita mempunyai karakter itu. Memang sabar itu sikap kita dari diam ya, jadi tidak mudah mengambil tindakan yang sekiranya nanti justru merugikan. Makanya di sini kesabaran itu dibutuhkan, dan sabar bisa tumbuh itu dari beberapa peristiwa. Dari beberapa peristiwa tadi, mau tidak mau, sekecil apapun ya, berapapun persentasenya, tahu-tahu bisa kita dapatkan ya, tanpa kita sadari. Makanya nanti buah dari kesabaran itu banyak sekali.
Jadi intinya ya dari sabar itu kemampuan kita untuk menahan diri, tidak mengambil sikap secara spontan yang gegabah. Ketika indera kita melihat, mata kita yang melihat, dan telinga kita yang mendengar. Dua indera ini yang banyak memberikan kontribusi seberapa jauh kita mampu untuk belajar sabar. Nah inilah ya kemampuan untuk ngerem, ya kemampuan untuk berhenti sejenak. Ibarat mobil ya kita rem, tidak kita luapkan, tidak kita wujudkan, yang nanti justru ya merugikan kita sendiri. Makanya setiap ada permasalahan, baik yang kita dengar maupun yang kita lihat, coba arahnya kemana dulu. Jadi begitu kita mendengar, begitu kita melihat, arahnya kemana? Rasa apa yang kita dapatkan? Kalau kita langsung berpikir ya, permasalahan itu langsung larinya ke akal pikiran, ada kalanya keputusan yang kita ambil terlalu cepat. Tapi sebaiknya ketika permasalahan itu kita melihat, kita mendengar, memang masuk ke akal, tapi jangan langsung keluar. Masukkanlah dulu ke dalam hati. Ya, jadi diskusikan antara pikiran dan hati. Dengan demikian, tindakan yang kita ambil nantinya itu terkendali, bahkan bisa bertahap. Tidak semua kita tumpahkan. Sambil berstrategi, masalah yang kita hadapi itu apa. Jadi itu, sahabat-sahabat semua, coba mulai sekarang kita masing-masing pribadi ya belajar untuk sabar. Dari mana asalnya sabar, asal muasalnya kita bisa sabar, dan mengapa kita harus sabar ya. Dan sabar itu keluar di saat seperti apa. Nah dari sini kita olah ya, jangan kita biarkan, sebab lambat laun Anda menabung kesabaran itu, sehingga modal kita cukup banyak. Kalau dari pekerjaan harian dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, tanpa sadar kita pun bisa menabung kesabaran, sehingga jika ada peristiwa yang besar, kita bisa menggunakan modal itu. Jadi kita tidak berangkat dari nol. Jadi kalau kita sudah punya modal itu, ya bisa sebanding dengan masalah yang kita hadapi. Ya, mau tidak mau, secara naluri kita bisa mengambil kesimpulan, ya bisa menarik buahnya dari peristiwa yang mampu kita kendalikan. Mau tidak mau, kita pun nanti tanpa kita sadari, karakter sabar itu ada pada diri kita. Mungkin gitu aja teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ini temanya kecil, sederhana, tapi jangan disepelekan ya. Kita belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat, cukup sekian, dan ingat ya, ikuti terus channel Sak Anane. Terima kasih.